Baik, kita lanjutkan ya. Oke, 4 bit tadi satu nibble ya. Satu nibble. Nibbles ya. Ini jarang digunakan ya karena kalau kita bikin komputer yang general purpose pakai 4 bit ya susah ya. Biasanya kalau 4 bit itu hanya untuk keperluan yang khusus ya. Minimal 8 bit ya, kalau bikin yang general purpose ya. Oke, prinsip locality of reference ya. Nah, jadi ketika program itu berjalan ya, dia kan disimpan di memori ya, disimpan di memori. Nah, penyimpanan dari program tadi ya, sekumpulan instruksi tadi ya, itu eh, diatur nanti sistem operasi yang ngatur ya. Pengaturannya tuh menerapkan prinsip locality of reference ya. Jadi nggak berjauhan ya, harus dalam satu lokasi yang berdekatan ya. Gitu ya. Jadi ini prinsip locality of reference. Nah, supaya nanti juga mengaksesnya, karena program kan berjalan sekuensial ya. Aksesnya kan ketika dieksekusi dia sekuensial ya. Jadi ya kalau apa nyimpennya jauh-jauhan repot nanti ya. Untuk efisiensi dalam eksekusi program. Apalagi kalau ada looping dan seterusnya. Nah, kita masuk ke bahasan tentang cache ya. Nah, tadi ya, cache itu saya istilahkan sebagai memori bayangan ya. Memori bayangan dari main memory ya. Ya, isinya sama dengan yang ada di memory ya. Tapi tidak semua ya. Hanya yang dibutuhkan saja ya saat program ini sedang berjalan ya. Dan tentu saja ini ukurannya lebih kecil ya. Ukuran cache ini lebih kecil dari main memory ya. Tapi dia lebih cepat ya. Karena dia menyesuaikan dengan performa kinerja dari prosesornya ya. Nah, ini perbandingan struktur di memori dengan cache ya. Nah, kalau memori kan seperti kita tahu ya, ada dua bagian ya. Dia ada bagian slot data disimpan ya, dan alamatnya ya, untuk mengetahui data itu ada di mana ya, berada di mana ya, lokasinya ya. Jadi itu aja kalau di memori ya. Yang alamat sama isi datanya ya. Nah, kalau di cache ya, dia nah nanti tergantung ini juga ya, mappingnya ya. Mappingnya kan ada apa? Yang direct, ada yang asosiatif ya. Tapi kalau secara umum gini ya, dia ada tag sama blok ya, sama line ya jalurnya ya. Nah, untuk datanya itu dalam blok ya dia, satu blok gitu ya. Nah, satu blok ini, nah di memori ini bisa beberapa alamat ya. Ya. Satu blok di cache ini dia berasosiasi dengan beberapa alamat di main memorinya. Nah, kemudian nanti untuk pengaksesan tadi ya, mappingnya tadi ya, nanti ada istilah line sama tag nanti ya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu bagaimana nanti pengaksesan dari atau eh, operasi dari cache ini ya. Ketika prosesor itu membutuhkan data ya, maka prosesor dia akan melakukan permintaan ya, request ya, ke request suatu alamat memori ya. Nah, maka dia akan memeriksa
apakah alamat tadi ya itu ada di cache atau tidak ya. Apakah alamat yang dibutuhkan tadi ada di cache atau tidak ya. Nah, kalau ada, maka dia akan langsung ngambil dari cache ya. Istilahnya apa yang tadi? Kalau data yang tersedia, istilahnya apa tadi? Tadi apa? Jawab apa tadi? Jadi kan ada pertanyaan tadi. Apa jawabannya kopas-kopas aja ya? Nggak dibaca-baca dulu ya. Ya. Prosesor kan minta data ya ke memori. Nah, ternyata datanya ada di cache. Itu artinya istilahnya apa? Hah? Apa? Hit ya, istilah hit ya. Nah, kalau ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti miss ya. Nah, kalau miss berarti nanti, nah kalau ada dia langsung ngambil ya, dari cache langsung ya. Hit langsung diambil cepat ya. Nah, kalau tidak ada miss tadi ya. Kalau miss, maka dia akan meminta eh, ke main memory ya. Dia akan meminta ke main memory ya, data yang dibutuhkan tadi ya. Nah, kemudian nanti datanya akan dikirim selain ke cache-nya juga langsung ke prosesor juga ya, karena dibutuhkan di prosesor ya. Nah, jadi data yang dibutuhkan tadi nanti akan dikirim ke prosesor dan juga disimpan di cache-nya ya. Nanti pengalamatan itu nanti sesuai mengikuti fungsi pemetaannya ya, mapping fungsi yang digunakan nanti ya. Bagaimana prosesor mencari alamat di cache-nya ya, untuk menentukan atau penempatan lokasi cache antara cache dengan memori ya, nanti tergantung dari nanti fungsi pemetaannya. Nah, ini flowchartnya ya, alur tadi ya. Ini dibuat dalam flowchart tadi ya, operasi cache-nya ya. Jadi ketika udah ngambil dasar-dasar pemrogram sudah ya, disampaikan tentang flowchart nggak? Iya. Ada ya? Sudah bisa ya kalau minta bikin ada program diubah flowchart atau Anda membuat konsep algoritma gitu, belum bisa. Dipakai tools nggak? Pakai tools nggak? Oh, coba nanti cari ada namanya Flowgorithm ya. Kalau mau belajar flowchart, bisa pakai Flowgorithm ya. Ini prosesor meminta alamat. Nah, dia mau lagi kerja kan ya, mau programnya sedang berjalan nih, minta request data ya, satu alamat. Nah, kalau dicek ya, tersedia tidak di cache-nya ya. Kalau ada, maka ya langsung diambil ya, fetch langsung ke CPU ya, dari cache tadi langsung dikirim ke CPU ya, ke prosesor ya. Sudah selesai ya. Kalau ada ya, hit tadi ya, kalau hit ya. Nah, kalau miss ya, maka diakses, minta ke memori alamat yang dimaksudkan tadi ya. Nah, kemudian dialokasikan di cache-nya ya, sesuai dengan alamatnya tadi. Nah, kemudian dikirim ke prosesor sekaligus di cache-nya ya, datanya disimpan di cache-nya. Nah, tadi ya terkait cache ada ukuran, pemetaan, fungsi pemetaan, kemudian terkait replacement algorithm ya. Nah, apakah menambah semakin banyak cache apakah semakin bagus kinerjanya ya? Belum tentu ya. Karena nanti terkait fungsi pemetaan tadi ya. Karena ada fungsi pemetaan kalau terlalu, karena semakin banyak cache nanti kan dia perlu ngecek ini. Perlu ngecek ke semua alamat ya. Nah, itu kan membutuhkan waktu ya. Ya, waktu time is money ya. Waktu adalah uang juga ya. Semakin banyak waktu semakin tidak efisien ya, semakin makan biaya juga ya. Ya memperlambat ya, kalau makin dia ini makan kinerjanya akan semakin menurun ya. Ya nanti ada istilahnya cache itu ada levelnya ya, ada L1, L2, L3 ya.
Ini pengorganisasian dari cache-nya ya. Jadi eh, di sini ada jalur kontrolnya ya, jalur kendali ke cache-nya ya dari prosesor. Nah, untuk minta request data ya sini ya, sama ngirim alamat sini ya. Nah, kalau hit tadi, nah, langsung datanya dikirim ke prosesor ya. Tapi kalau miss ya, nah, dikirim sinyal miss ya, tidak ada datanya, maka nanti dia kontrol ke bus, alamat kirim ke memori ya. Nah, kemudian datanya dikirim ke prosesor dan cache ya. Ini perbandingan jenis ukuran cache ya. Ini perbandingan beberapa prosesor ya, yang dari tahun 60-an sampai dengan 2000-an awal ya ini. Nah tadi ya, jadi cache itu kalau awal-awal hanya satu satu cache saja ya. Nah kalau yang terkini itu ada sampai L3 ya. Nah, ini menggambarkan levelnya ya, levelnya. Nah biasanya L yang lebih tinggi itu kapasitasnya lebih besar ya. Ya. Nah, semakin L2 dan L1 ini semakin kecil ukurannya ya. Nah, karena L1 ini nanti langsung ke prosesornya ya. Yes, eh, semakin banyak kas tentu juga yes, mempengaruhi kinerja juga ya. Nah, tapi kalau kalau sekarang kan komputer kan semakin cepat ya, prosesor itu semakin cepat ya. Oke, masuk ke fungsi pemetaan ya. Nah, tadi apa saja fungsi pemetaan? Ada apa? Pemetaan langsung ya, direct mapping, pemetaan asosiatif ya, atau asosiatif mapping atau fully ya, ini yang sepenuhnya asosiatif ya, sama yang gabungan ya, yang set asosiatif ya. Set asosiatif itu dia asosiatif tapi juga direct juga gitu ya. Nah bedanya apa? Nah di sini dicontohkan 64 kilobyte ini ya kasnya ya, memorinya 16 megabyte ya. Kita lihat aja semuanya. Nah, kalau direct mapping itu eh, jadi satu blok cache itu dia itu untuk satu alamat tertentu ya dari memorinya ya. Jadi nggak bisa nanti kalau sudah ditentukan blok cache ini untuk blok memori sekian ya, ya tidak bisa dia untuk blok memori yang lain gitu ya. Nah ini kekurangannya nanti dia tinggi miss ya kalau ini ya, yang direct mappingnya. Karena seharusnya dia bisa digunakan ya, tapi itu kan karena sudah di plot untuk memori blok tertentu dari memori, harus dia nggak jadi nggak bisa ya, jadi nggak bisa, misalkan bloknya itu kosong ya, ini nggak bisa blok yang lain itu menempati blok ini. Mungkin harus dikasih ilustrasi ini dulu ya biar biar gampang memahami. Direct mapping.
Saya rasa dengan ClickUp, Jadi gini ya, kalau di direct mapping itu satu blok ini ya sudah dijatah ya, sudah diplotkan untuk satu blok ini di case ya. Jadi nggak bisa blok yang ini nanti nempatin di sini, nggak bisa ya. Dia harus di blok yang ini ya, sesuai dengan urutan ini ya, sesuai dengan urutannya. Nah kalau yang lain ya gitu. Nah, misalnya ada empat ini ya, kasnya ada 4 blok ya, maka per 4 blok ini nanti diplotkan untuk 4 blok tadi ya. Bisa dipahami nggak sampai sini ya? Jadi jadi misalkan yang blok yang ini ya, blok yang ini tidak bisa menempati di sini ya, ya. Yang bisa menempati yang sini yang sesuai dengan ini ya, nanti 0 4 ya, kalau ini kan 4 ini ya, yang habis dibagi 4 ya, 0 4 8 ya, 12 ya, dan seterusnya ya, sini ya. Nah kalau yang sini nanti yang 1 5 ya, 9 dan seterusnya ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah jadi nggak bisa yang blok 1 tuh menempati yang slot yang 0 ini ya, lane ini ya, atau istilahnya lane ya. Ini lane 0, lane 1, lane 2, lane 3 ya. Nah, jadi ketika misalkan line yang 0 ini kosong ya, tidak ada datanya. Sementara prosesor membutuhkan yang ini ya. Harusnya kan bisa ini ya. Sayang ya, kosong ini tidak bisa digunakan ya. Sementara yang jalur satunya ini sudah penuh gitu ya, sudah diisi gitu. Nah, ini makanya ini yang menyebabkan miss-nya tinggi ya. Untuk yang direct mapping ini ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, berbeda kontras ya dengan ini ya. Nah, ini kalau direct mapping one to many ya, to many. Kalau associative mapping ya, yang associative mapping dia many to many ya. Jadi semua blok di memorinya itu bisa menempati semua jalur ya, semua line di cache-nya ya. Jadi dia lebih fleksibel. Ini masalahnya apa nanti kalau ini? Kekurangannya apa kalau yang associative mapping?
apa kekurangan di associative mapping? Kinerjanya jadi apa? Lowongan data analis kok banyak banget ya? Kok bisa? Nah, jadi gitu ya, nanti dia eh, nah, setiap blok atau setiap alamat di memori ini dia bisa menempati semua jalur di cache-nya ya. Ya, many to many ya. Many to many ya. Fleksibel ya, sangat fleksibel ya. Kalau direct tadi kan sudah terlalu kaku ya, dia dibatasin ya. Nah, kalau yang asosiatif ini lebih fleksibel dia. Yang jadi masalah apa? Ya karena terlalu fleksibel jadi dia kinerjanya melambat ya. Nah, dia harus ngecek nanti ya semua alamat ini gitu ya. Kinerjanya jadi melambat ya. Yang asosiatif mapping. Nah, oleh karena itu dibuat satu jenis pemetaan lagi ya, yang namanya pemetaan set asosiatif ya. Kalau asosiatif tadi fully asosiatif ya, sepenuhnya dia asosiatif ya. Nah, kalau set asosiatif dia asosiatif tapi nanti dibatasin ya. Nah, supaya tadi tidak terlalu memperlambat kinerja kan tadi ya, kalau terlalu tidak dibatasin ya. Nah, maka dia untuk supaya menjaga kinerjanya tetap ini ya, dia dibatasin dengan dibuat dalam bentuk dibatasin menggunakan pengelompokan ya, set gitu ya. Ini ada set ini ya. Untuk pengalokasiannya ada ditambahkan set ya. Nah, jadi gabungan sifat tadi antara asosiatif sama yang direct mapping tadi ya. Kita sampai 15 berapa nih? 35 ya. To this particular set. So Nah, the kalau main set memory block number asosiatif ya, 0. dia ada sifat asosiatifnya ya, dia jadi bisa menempati satu blok ini ya, satu blok ini bisa menempati eh, beberapa jalur di cache-nya ya, tapi dibatasin dengan setnya ya. Nah, ini misalkan satu set itu ada, kalau dicontoh di sini ada 3 jalur ya. Satu set ini ada 3 jalur ya. Nanti ya bisa nanti 2 jalur, 4 jalur dan seterusnya ya. Kalau yang contoh di sini satu set itu 3 jalur, ada 3 jalur di sini ya. 0, 1, 2. Nah, untuk set 3 ya biasanya kalau 3 jalur ini berarti nanti istilahnya K line ya. Ada K jalur ya. K jalur ya. Nah, kalau satu set itu ada K jalur berarti dia punya istilahnya dia K way ya. Misalnya K way set asosiatif ya. Kalau 3 jalur berarti 3 way set asosiatif ya. Kalau 2 jalur ya 2 way set asosiatif. Nah, jadi
dia bebas, dia menempati kasnya ya, satu blok ini ya, tapi dibatasin 3 jalur aja di sini ya. Untuk yang ini ya, ini dibatasi untuk set 0 aja ya. Yang di sini untuk bebas menempati kasnya tapi di set 0 ini ya, 3 jalur ini. Nah, begitu seterusnya ya. Untuk yang lain gitu seterusnya. Nah, dia jadi lebih fleksibel tapi tetap dibatasin tadi ya supaya kinerja tidak kinerjanya lebih cepat ya, tidak lambat. Nah, kemudian mungkin agak cepat aja ya. Nah, asosiatif tadi untuk menempati lokasinya tadi ada replacement algorithm ya. Untuk kalau direct kan langsung tadi ya, tidak ya, kalau sudah tempatkan di situ sudah ya, dia akan menempati blok itu ya. Nah, tapi kalau yang asosiatif ya, dia sifatnya asosiatif. Nanti kan dia perlu menentukan nih nanti data ini ditempatkan di mana gitu. Karena data itu akan ditimpah ya. Kalau yang asosiatif ya. Kalau direct kan dia nggak bisa nimpah, dia kecuali dia slotnya di situ ya. Kecuali dengan kalau slotnya di situ dia bisa ya. Tapi kalau yang asosiatif dia kan bisa di mana aja ya. Bisa di mana aja. Nanti data yang lama itu ditimpah. Nah, untuk melakukan pergantian datanya itu ya dibutuhkan yang namanya replacement algorithm ya. Replacement algoritma untuk pergantian datanya ya. Nah, kalau direct mapping ya dia juga sudah tentukan ya. Nah, kalau yang asosiatif, nah ini bisa dia ada yang metodenya LRU ya, LRU ya, less recently used ya. Bagian blok yang digunakan terakhir ya, paling sedikit ya. Kemudian ada yang less LRU, ada LRU, ada LFU ya. Yang less recently used, ada yang less frequently used ya. Ini agak mirip-mirip nih ya. Kalau ini yang paling sedikit digunakan ya, kalau yang ini ya. Kemudian ada yang FIFO. Apa nih FIFO? FIFO ini apa? First in first out itu contohnya apa? Yang datang duluan, keluar duluan, apa itu? Ada yang datang duluan, keluar belakangan. Apa? Yang masuk dulu, keluar dulu. Ya, datang dulu, keluar dulu. Ada yang datang dulu, keluarnya belakangan. Apa? Iya, contohnya apa? Kalau dalam kehidupan nyata itu apa? FIFO, LIFO. Dalam kesehari-hari lah. Pasti pernah lah. Hah? Antrian ya. Antrian. Kalau FIFO itu antrian ya. Yang datang duluan, keluar duluan gitu. Antrian kan gitu. Datang duluan, keluar duluan. Kalau LIFO, datang duluan, keluar belakangan, apa contohnya? Apa? Suka naruh buku nggak? Atau naruh piring gitu misalkan.
Apa itu? Ya itu apa namanya? Naruh piring itu apa? Naruh buku itu apa? Hah? Ini ada barang ya. Nah, first in, eh, last in, first out gitu ya. Last in, first out apa itu? Apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, kalau first in kan, first in, first out kan. Ya. Kalau ini last in, first out ya, FIFO ya. Apa ini? Ini apa ini? Ini nih sederhana aja, nggak usah jauh-jauh mikirnya. Apa ini? Hah? Tumpukan ya. LIFO tumpukan ya. Nanti ada struktur data nggak ya? Kalau biasanya dibahas di struktur data ya. Nah kemudian ada yang random ya. Random. Nah biasanya yang banyak digunakan ini malah random nih ya. Nah ini udah acak aja, lebih cepat ya. Udah mau, ya diacak mau. Yang ini diganti gitu. Nah, karena random ini tidak memerlukan banyak ini ya. Kalau yang lain kan perlu banyak komponen tambahan ya. Nanti ya device-nya ya transistornya akan lebih banyak gitu ya. Kalau random ya udah dia bikin generate aja. Nah, lebih cepat ya yang random. Nggak habis ya waktunya ya. Sebenarnya saya mau menyampaikan tentang ini ya. Beberapa ini lagi ya terkait. Nah, mungkin saya kasih internal. Kita masih ada beberapa pertemuan lagi. Nah, mungkin kita lanjutkan minggu depan aja deh. Terkait internal memori tadi ya, RAM, SRAM, DRAM, kemudian error detection ya. Sama mungkin nanti tentang rate ya, bit parity rate. Kita udah masuk pekan ke-10 ya. Masih ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 pertemuan lagi nih. 5 atau 6 ya? 5 ya. Ke-6 nih nanti UAS ya. Materinya 5 pertemuan. 1, 2, 3, 4. Aritmatika. Oke, mungkin minggu depan nanti sedikit ya memori, kemudian masuk ke aritmatika ya. Baik, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan.